Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hesti Hidayatunisa, nomor absen 20. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview materi perkuliahan minggu sebelumnya mengenai perkenalan basic-basic dari AutoCAD. Jadi di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2016. Setelah kita membuka aplikasi dari AutoCAD ini, maka akan menampilkan layar seperti ini, di mana layar hitam dengan banyak kotak ini dinamakan bidang gambar, dan yang berwarna merah yang sedang bergerak ini itu adalah crosshair. Lanjut, di bidang gambar itu ada navigation box, ada north, west, south, dan east. Lalu ada panel tambahan, itu ada navigation wheel, ada pen, zoom extend, orbit, dan show motion. Biasanya untuk panel orbit dan juga show motion digunakan pada saat kita ingin menggambar objek 3D. Pen itu digunakan untuk menggeser layar pandang tanpa harus mengubah perbesaran dari objek gambarnya. Jadi kita bisa ke kanan dan ke kiri tanpa harus mengubah perbesaran objek gambarnya. Kemudian di pojok kiri bawah itu ada sumbu X, Y, ini dinamakan User Coordinate System, yang mana berguna untuk menampilkan koordinat yang sedang dipakai oleh AutoCAD. Jadi, dengan sumbu X, Y untuk gambar 2D, dan sumbu X, Y, Z untuk gambar 3D. Kemudian, beralih ke atas bidang gambarnya, di sini ada banyak sekali menu yang bisa kita operasikan dan membantu kita untuk mempermudah pekerjaan di AutoCAD ini. Misalkan ada new, ada open, ada save as, ada plot atau print, ada undo, ada redo. Nah, biasanya menu-menu ini dapat kita temukan di Microsoft Word, dan fungsinya di sini juga bisa dikatakan mirip dengan fungsi yang ada di Microsoft Word. Yang selanjutnya itu ada menu file yang berisi new, open, save as, dan lain-lain. Lanjut ke bawah, itu ada home, insert, annotate, parametric, view, manage, dan lain-lain. Nah, ini dinamakan panel button, atau ada yang menyebut ini adalah menu bar. Nah, di dalam panel button atau menu bar ini terdapat banyak sekali button-button lain dengan fungsi yang beragam. Kemudian di bagian bawah bidang gambar itu ada kotak putih yang dinamakan command line atau command prompt. Di sini kita bisa memasukkan perintah-perintah tapi dengan cara mengetik. Jadi kita harus mengetikkan suatu perintah ke dalam kotak tersebut, lalu AutoCAD bisa melakukan perintah yang kita mau. Di bawah command line ini ada status bar. Nah, biasanya di samping status bar ini ada titik koordinat yang berguna pada saat kita ingin menggambar suatu objek gambar. Jika belum memiliki titik koordinat ini, kita bisa nge-setting agar titik koordinatnya muncul. Itu dengan klik garis 3 di pojok kanan bawah, kemudian centang coordinates. Maka akan ditampilkan koordinat dengan X, Y-nya akan berubah pada saat crosshair ini juga saya gerakkan. Oke, selanjutnya sebelum kita membuat suatu gambar di AutoCAD, kita bisa mengubah tampilan dari AutoCAD ini sendiri.
bisa mengubah tema ataupun background dari AutoCAD ini dengan cara ketik option di command line atau OP bisa, lalu enter. Maka akan muncul pop-up dengan berbagai macam pengaturan yang bisa kita atur. Nah, untuk mengubah tema dan juga background, kita bisa ke menu ke display. Untuk mengubah tema, kita ke color scheme. Di sini saya menggunakan tema dark, kita akan coba ubah menjadi tema light. Untuk mengubah warna dari background dan juga crosshair, itu kita pilih color. Backgroundnya bisa kita pilih untuk warna apa saja yang kita mau, kemudian oke. Crosshairnya juga bisa kita ganti, misalkan warna yellow. Setelah kita ganti, kita bisa pilih atau klik apply and close. Kemudian apply dan oke. Maka tampilan dari AutoCAD-nya akan berubah baik itu dari segi tema maupun background. Langkah selanjutnya, sebelum kita membuat suatu gambar, kita juga harus menyesuaikan batas area gambar ini dengan menggunakan fungsi limits di command line. Nah, jadi fungsi limits ini itu berguna untuk memberikan batas area gambar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Limits ini juga berguna untuk mengatur titik pojok kiri bawahnya berapa dan titik pojok kanan atasnya berapa. Untuk menyesuaikan limits ini dengan gambar yang akan kita buat, kita harus melihat gambarnya terlebih dahulu dan membandingkan titik-titik tertentu. Untuk titik koordinat pojok kiri bawahnya, kita bisa melihat titik yang paling bawah dan juga titik yang paling kiri. Untuk titik yang paling bawah, titik N, koordinatnya adalah -2, -6. Untuk titik H, itu koordinatnya -6,0. Jadi, saya akan berasumsi bahwa limitnya di sini itu bisa dipakai -10, -10. Yang selanjutnya, untuk menentukan limits titik pojok kanan atasnya, kita bisa melihat titik yang paling kanan dan juga titik yang paling atas. Titik yang paling kanannya 8, titik F dengan koordinat 8,2, titik E dengan koordinat 6,4. Nah, berarti untuk titik pojok kanan atasnya saya akan mencoba menggunakan 10,10. Setelah kita menetapkan titik limitsnya, kita bisa mengetikkan di command line-nya -10, -10, kemudian enter. Yang selanjutnya, AutoCAD menanyakan titik koordinat untuk titik pojok kanan atas, yaitu 10,10. Enter lagi. Bisa dilihat bahwa layarnya tidak ada perubahan sama sekali. Kita bisa melihat perubahan itu dengan ketik zoom, enter. Nah, di sini ada berbagai macam jenis zoom. Kita menggunakan zoom all. Zoom all ini bertujuan untuk memunculkan semua objek di suatu layar. Nah, setelah layarnya sudah berubah dan agak lebih membesar, kita bisa memulai untuk membuat titik-titik dari poligon tadi. Oke, di sini saya akan mencoba membuat dimulai dari titik A. Titik A dengan koordinat -6,3.
Cara membuat titik, kita bisa mengetik poin di command line, lalu enter. Nah, AutoCAD menanyakan titik, ingin membuat titik itu pada koordinat berapa. Jadi kita masukkan titik koordinat dari titik A tadi, yaitu minus 6,3. Kemudian enter. Nah, jadi sebenarnya titiknya sudah muncul, ini sangat kecil dan juga kurang kelihatan, tapi kita bisa ngesetting agar titik tersebut bisa kelihatan dan juga bisa muncul dengan mengetik DDP type, kemudian enter. Nah, di sini ada berbagai pilihan gaya untuk membuat suatu titik. Misalkan saya pilih yang ini, kemudian ada point size, ukurannya itu 5%. Kemudian ada relative to screen, dan juga pilihan set size in absolute units. Perbedaannya adalah jika kita memilih relative to screen, pada saat kita ingin mengubah ukuran dari layar, baik itu memperbesar ataupun memperkecil layarnya, maka ukuran dari titik tersebut akan berubah. Sebaliknya, untuk apabila kita memilih absolute unit, maka walaupun kita memperbesar atau memperkecil layarnya, titik tersebut akan berukuran tetap dan tidak berubah. Jadinya saya menggunakan set size relative to screen. Kemudian klik OK. Nah, titiknya sudah kelihatan. Kita lanjut untuk membuat titik B. Itu koordinatnya minus 3,3. Kita bisa memasukkan perintah terlebih dahulu, poin, kemudian enter. Baru masukkan titik koordinatnya minus 3,3. Enter. Nah, kita bisa menggunakan tombol enter ini sekali lagi untuk menginput perintah yang sebelumnya. Untuk titik C, itu koordinatnya minus 1,4. Setelah semua titik telah kita buat, kita bisa menamakan titik-titik ini agar kita mengetahui bahwa titik ini adalah titik B, titik ini adalah titik C, titik ini adalah titik D, dan sebagainya. Cara untuk menambahkan teks pada titik ini itu dengan ketik teks di command line, kemudian enter. Nah, AutoCAD-nya menanyakan teksnya mau mulai dari mana, misalkan dari sini. Kemudian AutoCAD menanyakan lagi tinggi dari teksnya. Ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan gambar agar terlihat lebih bagus. Misalkan setinggi ini. Kemudian specify rotation angle. Jadi mau rotasi teksnya itu datar atau tegak, atau miring ke sini atau miring ke sini, itu terserah kepada pengguna AutoCAD-nya. Misalkan saya pilih yang datar. Selanjutnya kita bisa memasukkan teks. Ini adalah titik A, kemudian double enter. Untuk menyamakan ukuran antara teks ini dan juga teks ini, dan seluruhnya itu kita bisa copy teksnya. Pakai Ctrl C dan Ctrl V untuk paste. Setelah semua titik mempunyai nama, kita bisa ubah teksnya menjadi nama atau penamaan asli dari titik tersebut. Double klik pada teksnya, kemudian ubah. Enter. Seperti itu
selanjutnya. Kemudian setelah kita sudah mengubah teksnya dan sudah mendapatkan nama asli dari masing-masing teksnya, kita bisa menuju ke langkah berikutnya, yaitu membuat garis. Aturan dari garis ini yang merupakan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya adalah garis tersebut harus menempel dengan titik-titik yang ada. Cara untuk nge-setting agar garis yang kita buat itu bisa nyatu dengan titiknya adalah kita bisa klik snap di command line-nya, kemudian enter. Kita bisa clear all dulu. Yang harus kita centang adalah objek snap-on-nya. Kemudian untuk menempelkan antara garis dan juga titik-titik tersebut, kita harus centang node. Kemudian OK. Yang selanjutnya kita bisa langsung membuat garis penghubungnya dengan ketik PL di command line, enter. Nah, AutoCAD menyuruh kita untuk specify start point-nya ada di mana. Misalkan ada di titik A, berarti kita arahkan kursor ke titik A, kemudian specify next point. Jadi next titiknya ke B misalkan, terus ke C, ke D, ke G, ke J, ke I, ke O, ke H, dan ke A lagi. Setelah itu space. Nah, setelah titik-titiknya sudah terbentuk, setelah garis-garisnya sudah terbentuk, jadinya gambar poligon tertutup kita juga sudah kelihatan bentuknya seperti apa. Dari gambar ini kita bisa memperbesar ataupun memperkecil sesuai dengan keinginan kita. Misalkan saya ingin memperbesar titik G melalui dua cara. Yang pertama menggunakan mouse. Kita arahkan dulu crosshair-nya ke titik yang ingin diperbesar. Kemudian scroller yang ada di mouse itu kita dorong ke depan untuk memperbesar. Dan kita dorong lagi ke belakang untuk memperkecil. Kemudian scroller mouse juga berfungsi sebagai pen. Kita bisa klik scroller mouse-nya, kemudian akan berubah menjadi tangan, dan kita bisa geser kemanapun yang kita mau. Selain menggunakan mouse, zoom juga bisa digunakan di command line. Kita ketik zoom, kemudian enter. Nah, untuk memperbesar suatu objek, kita bisa pilih window, kemudian crosshair-nya akan menampilkan gambar raket dan juga kotak. Misalkan saya ingin memperbesar titik H, maka kita akan membuat kotak yang di dalamnya isinya adalah titik H tersebut. Seperti ini, kita klik terlebih dahulu di area sini, kemudian kita akan membuat kotak yang isi di dalamnya adalah titik H. Kemudian kita klik lagi, maka AutoCAD akan memperbesar isian di dalam kotak yang telah kita bentuk tadi, kotak kuning yang kita bentuk tadi. Nah, untuk mengembalikan agar semua titik itu bisa kelihatan lagi, kita bisa ketik zoom lagi. Nah, kemudian pilih previews. Maka tampilannya akan seperti sebelum di zoom window tadi.
Oke, untuk yang terakhir kita bisa menghitung luas dari poligon ini dengan ketik list di command line-nya, kemudian enter. Select object, jadi kita disuruh untuk select object. Di sini saya select yang garis yang telah kita buat tadi, sehingga garisnya menjadi berwarna biru. Kemudian enter. Nah, inilah titik koordinat yang tadi telah kita buat, mulai dari A, B, C, D, sampai dengan O. Untuk luasnya, kita bisa lihat dari area. Area sama dengan 61,000. Berarti luasnya adalah 61. Panjang garisnya adalah 32,0146. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.